Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Alastum bi khairin wa surur? Bala. Bala oh na'am. Bala insyaallah. Tayyibun ya ikhwah. Hadhihi lailah kama ada kama araftum jadwal al-muhadarah usbu'iyah ya di kulli yawm as-sulasa lailatul arbi'a ma'ana ma'a dars al-aqidah. Insyaallah sanaqra wa nuwasil qiraah kitab Nubdhah fil Aqidah li Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Taib. Kita akan lanjutkan pembahasan yang terakhir kita baca. Kalau antum masih megang bukunya atau lembarnya, silakan dibuka. Kita akan lanjut di perkataan walidha. Betul? Walidha ajma'ati rusul ala ad-da'wati ilai. Walidha ajma'ati rusul ala da'wati ilai. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Syekh, ketika seingat di pekan lalu atau dua pekan sebelumnya kita menjelaskan tentang ya keutamaan ilmu tauhid. Di sini disambung oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Oleh karena itu kata Syekh, walidha ajma'ati rusul, para rasul itu sudah sepakat ya, ijma' sepakat atau mereka semuanya ya bersepakat ajma'ati ar-rusul ala da'wati ilaihi, untuk mendakwakan akidah ini. Semua para rasul sudah sepakat dakwah mereka adalah untuk mendakwakan tauhid. Berarti ini menunjukkan pentingnya tauhid. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dakwanya satu, itu mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, mengajarkan iman kepada Allah. Sejak Rasul yang pertama, siapa Rasul pertama? Nuh alaihissalam, santum ya, Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka adalah kepada akidah, kepada tauhid. Mana dalilnya? Mana Ustaz dalilnya? Ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 25 yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad mir rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi, kecuali kami mewahyukan ilaihi, kepada rasul itu, annahu la ilaha illa ana fa'buduni ya. Jadi kami mewahyukan, memerintahkan kepada Rasul tersebut untuk menyerukan la ilaha illa ana, tiada ilah ya yang berhak disembah, diibadahi melainkan hanyalah ana, Allah Subhanahu wa taala, fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya para rasul itu semuanya dakwahnya menyuruh kepada la ilaha illallah.
Kalau kalian ingin selamat, mau selamat nggak? Selamat di dunia, lebih lagi di akhirat, maka pegang erat-erat la ilaha illallah, ya. Karena ini dakwahnya para nabi rasul. Pegang erat bagaimana Ustaz? Dipegangnya bagaimana? Pakai tangan, pakai tali. Bisa dipegang la ilallah. Tulisan la ilallah kamu pegang, ya putus ya, dan nggak bisa dipegang. Bagaimana caranya pegang erat-erat? Nah, kalau kalian pengen selamat, kalau kita pengen selamat, maka perhatikan la ilaha illallah. Semua perkara setelah la ilaha illallah mudah urusannya, ya. Semua perkara, kalau seorang muslim meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, akan masuk surga. Kebalikannya, kalau orang sebesar apapun ya rezeki, ya, kalau seorang yang dia beribadah bertahun-tahun ataupun beramal soleh namun tidak berpegang teguh atau tidak memperhatikan la ilaha illallah, ya, terlebih lagi dia terjatuh pada yang membatalkan la ilaha illallah, maka tidak ada gunanya, nak. Sebanyak apapun ibadah, kalau dia terjatuh kepada perbuatan yang melawan la ilaha illallah, dari kesyirikan, dari perbuatan kekafiran, maka tidak ada manfaatnya. Orang getol ibadah, baca Quran semalaman, sholat suntuk semalaman, ataupun ibadah yang lain, tapi masih menyembah selain Allah, minta-minta kepada selain Allah, berarti belum mengamalkan la ilaha illallah. Ini terjadi banyak, nak, di kalangan kaum muslimin di sana di luar. Umat Islam, ya, yang mereka KTP-nya Islam, namun dengan Islamnya mereka membatalkan la ilaha illallah-nya. Islamnya sendiri, ya, bisa rusak dan bisa batal, dan amal solehnya bisa hilang. Kenapa? Karena jatuh dalam perbuatan syirik. Musyrik. Syirik apa, nak? Oh, ya. Dapat punya mainan baru. Masya Allah, ya. Dapat yang mana nih? Kelas 10 apa kelas 11? Apa kelas 12? Temennya ngeliat, pengen dia. Syirik lu, ini punya gua, kan? Nah, itu syirik bukan? Nah, syirik yang mana? Nah, kalau tadi syirik apa? Iri kalau tadi. Nah, kalau syirik yang dimaksud bisa membatalkan la ilaha illallah adalah syirik menyekutukan Allah. Nah, dalam beribadah, dalam doa, dalam memohon pertolongan, dalam memohon perlindungan, itu syirik. Ya, Zahran lagi naik mobil sama saudaranya, tiba-tiba masuk terowongan, gelap. Apa yang dilakukan? Waduh, gemeteran nih. Gemeteran nggak Zahran? Enggak ya, Zahran nggak berani. Tauhidnya kuat. Oh, siapa yang penakut dengan tempat-tempat gelap? Wah, biasanya kalau masyarakat lewat terowongan yang gelap-gelap ngapain? Nah, klakson, ya. Padahal udah ada lampunya kelihatan, ya. Tin 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 tin, ya. Numpang lewat, bah, ya. Numpang lewat secara enggak langsung. Ya kalau klaksonin orang depannya nggak apa-apa. Ini nggak ada orang, nggak ada apa, klakson numpang apa? Numpang izin amanya menunggu jembatan. Kalau nggak klakson pemali nanti. Kita bisa diganggu. Tiba-tiba mobilnya mogok tengah jalan. Wah, tiba-tiba ada yang datengin hitam-hitam atau putih-putih, rambut panjang. Waduh. Ya. Takut dia. Sama siapa takutnya? Izinnya sama siapa? Ya, penjaga jembatan. Siapa penjaga jembatan? Ya, aduh, ya, penjaga pohon angker, penjaga apa lagi tuh? Gunung, ya, sungai. Nah, ada yang jagain. Siapa yang jagain? Ya, setan bukan? Bukan, ya. Semuanya, ya, itu makhluk-makhluk ciptaan Allah. Maka nggak boleh minta perlindungan kepada selain Allah. Nah, ya. Nah, ini terjadi.
Ya, betul nggak? Ya. Nggak hanya itu, banyak sekali terjadi kesyirikan di tengah-tengah masyarakat kita yang mereka kalau seandainya meninggal dalam keadaan seperti itu dan belum bertobat, maka apa yang terjadi? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hafal kalian. Seandainya engkau meninggal dunia berbuat syirik, maka akan terhapuslah amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yusyrik innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Jadi pegang erat-erat. Semua perkara setelah la ilallah mudahna. Jadi apapun amal kalian, sedikit apapun ataupun sebesar apapun dosa, kalau kalian tetap berpegang dengan la ilallah, meninggal dalam keadaan la ilallah, tidak menyekutukan Allah, maka perkaranya di akhiratmu mudah, insyaallah. Itu di bawah masya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Kalau tidak berkehendak, dengan kehendak Allah, Allah pun akan mengazab terlebih dahulu. Ya, paham ya, Pak? Ya. Lain ataitani bikra bil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la taituha bikra biha ma firatan. Kalau seandainya engkau mendatangiku di hari kiamat dengan sebesar bumi dosa, tapi syaratnya tidak berbuat syirik, maka Allah akan mendatangkan dengannya juga sebesar gunung bumi, sebesar bumi ampunan. Taib, ikhwafillah. Nah, jadi kembali lagi kita ingatkan semuanya insyaallah ya memiliki amalan, maka pegang berat-erat amalan la ilaha illallah. Kenapa tadi? Karena dia adalah dakwahnya para rasul. Maka dari sinilah kita ketahui kalau ada seorang yang mendakwakan Islam namun tidak pernah menyinggung tauhid, tidak pernah mengajarkan akidah, sejatinya dia tidak berjalan di atas dakwahnya para nabi dan rasul. Dan berat ikhwah mengajarkan akidah. Antum sekarang ini lagi belajar. Nanti suatu saat antum akan keluar, lulus menghadapi masyarakat, masya Allah. Dakwakan lulus dari kampusnya akidah tauhid. Wah, siap-siap itu ya, masyarakat melihat dakwanya apa nih ya? Enak gak nih ya, enjoy gak nih, dakwanya sesuai gak dengan selera mereka, atau dakwanya aneh-aneh atau menyelisihi dakwanya masyarakat. Nah, tetap kita tegar, berpegang teguh dengan yang dicontohkan Nabi dalam mendakwakan tauhid. Karena percuma seorang mengamalkan amalan ibadah yang banyak namun meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan bermanfaat ibadahnya. Baik, kemudian kita lanjut di sini. Silakan dilihat lagi bukunya di sini. Kata Syekh melanjutkan wa syahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyah. Kata Syekh, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan jiwanya sendiri. Li nafsihi ta'ala yang maha tinggi bil wahdaniyah, dengan keesaannya. Allah menyaksikan dirinya sendiri bahwasanya Allah Maha Esa. Wa syahida biha lahu malaikatuhu, dan juga yang menyaksikan keesaan Allah yang berikutnya adalah para malaikat-malaikatnya. Iya, makhluk Allah yang paling mulia siapa? Malaikat. Karena malaikat diciptakan ya tidak memiliki hawa nafsu. Beda dengan kita ya. Malaikat nggak pernah bosen ya, nggak pernah lelah, nggak pernah capek. Diciptakan oleh Allah memang benar-benar diciptakan untuk ibadah. La yafturun ya, la yasamun ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini senantiasa taat, nggak pernah maksiat. Beda dengan manusia, seringnya berbuat salah. Nah, tapi manusia bisa menjadi lebih mulia ya, dari malaikat saat kapan?
Saat dia bisa menjadi orang yang taat. Karena manusia diberikan hawa nafsu. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian bisa menjadi hamba Allah yang taat, berarti hebat tuh. Kalau malaikat emang diciptakan taat dia. Digoda seapapun dengan godaan gak bakal tergoda. Digoda secantik wanita apapun tidak akan bisa tergoda. Kalau manusia, waduh, antum baru disenyumin sama akhwat nggak bisa tidur semalaman. Nah, hati-hati ya. Ini godaan manusia karena manusia punya syahwat. Nah, ya, yang punya handphone, save kontaknya banyak akhwat, hapus ya. Kecuali ibu kalian ya, saudara. Teman-teman nggak usah ya. Nah, kenapa? Bahaya. Nanti kalau dikirim-kirim ya, lihat profil fotonya ya, nggak jelas, tergoda. Lebih baik jaga. Jangan merasa pede dengan imannya. Nabi Yusuf aja, la illam tasrif anni kaidahunna asbu ilaihina wa aku minal jahilin. Nggak pede Nabi Yusuf alaihissalam dengan imannya. Nabi itu ya, nggak pede dengan keimanan yang kuat yang dia miliki, takut dengan fitnah wanita. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Lebih saya di penjara aja ya Allah daripada menuruti hawa nafsunya para wanita. Tuh, lebih baik di penjara. Antum cuman hanya lebih baik hapus aja nomor kontaknya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, udah dihapusin Ustaz ya. Tinggal satu ya yang belum. Waduh, siapa nih yang belum? Umi ana Ustaz, alhamdulillah ya. Tapi kalau akhwat, hati-hati. Karena kita manusia, beda dengan malaikat. Dan malaikat salah satu makhluk yang Allah katakan menyaksikan keesaan Allah. Berarti malaikat ini makhluk yang luar biasa. Dan ada lagi satu kelompok yang menyaksikan Allah Maha Esa yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ahlul ilmi wa ahlul ilmi qa'iman bil qis. Dan ahlul ilmu itu yang menyaksikan keesaan Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran? Allah Subhanahu wa taala katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyaksikan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadihi kecuali Dia. Huwa ya, wal malaikah, dan yang menyaksikan berikutnya adalah para malaikatnya menjadi saksi. Bayangkan tuh, siapa yang menyaksikanmu misalnya? Masya Allah, Fulan bagaimana sholatnya, nggak pernah kelihatan di masjid, pernah bohong, wah ditolak ya saksinya tuh. Tapi ini malaikat pernah dusta nggak? Nggak pernah menjadi saksi. Yang menyaksikan tentang keesaan Allah, malaikat wa ulul ilmi. Nah, ini salah satu keutamaan ahli ilmu. Orang yang berilmu itu orang yang ngerti tahu tentang keesaan Allah. Umar ya, kalau belajar ilmu dia akan menyaksikan keesaan Allah ya. Menyaksikan keesaan Allah maksudnya ya, mengerti, mengenal, memahami benar-benar bahwasanya Allah lah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi oleh ilmu. Orang jahil, orang-orang yang bodoh tidak mau belajar agama, makanya mereka terjatuh dalam perbuatan syirik karena mereka tidak mengetahui ilmu. Qa'iman bil qis, tegak dengan keadilan, la ilaha illa huwa wa huwa la ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ilah yang diibadahi kecuali Dia, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana ya. Nah, kemudian ditutup ikhwat di sini kata Syekh perkataannya di dalam mukadimah ini, walamma kana hada sya'nu tauhid, katanya. Walamma kana hada sya'nu tauhidi. Ya. Apa kata Syekh? Walamma kana hada sya'nu tauhidi. Oleh karena agungnya perkara tauhid ini, kata Syekh,
agungnya perkara tauhid ini. Kana li zaman ala kulli muslim, maka sudah sepatutnya, sudah seharusnya bagi setiap muslim an ya'tani bihi ta'alluman, untuk memperhatikan dengannya dalam mempelajarinya. Ingat ya, wa ta'liman, dan mengajarkannya. Apa? Memperhatikan dalam mempelajarinya dan mengajarkannya. Nah, harus perhatian. Jadi jangan sampai ya masalah akidah tidak dipelajari. Ya, belajar bab-bab lain, pelajaran lain, namun akidahnya enggak dipelajarin. Taklimah begitu juga, ajarkan kepada orang lain. Ya, sampaikan kepada manusia, dakwahkan. Ya, sampaikan dakwah iman. Ya, kalau udah lulus ajarin ya masyarakatnya, adik-adiknya, keluarganya. Ya, iya. Umar ya, Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab ini, Masya Allah, lu sunnah Pak jadi da'i ya, mengajarkan akidah ya, dan dakwah ya ikhwah, mendakwahkan Islam. Dan ingat, kita mengajarkan agama Islam, yang butuh siapa? Yang butuh orang lain apa kita? Saya kan 2LC, dokter apalagi ya, kalau nggak ada yang manggil saya, nggak usah saya dakwah. Nanti kalau ada yang undang saya baru saya dakwah. Ya. Kalau ada yang manggil saya, lihat dulu amplopnya tebel nggak nih? Waduh, banyak. Saya ilmunya udah S3 nih gitu kan, atau udah S2, S1, atau lulus pesantren lah, hafal Quran. Merasa dibutuhkan di dalam Islam, merasa masyarakat atau kaum muslimin butuh dakwahnya dia, maka sekali-sekali ya, ini pemahaman yang tidak benar. Jadi yang butuh dakwah, yang butuh mengajarkan ilmu, kita apa masyarakat? Siapa yang butuh? Kita semua ikhwah. Kenapa kita butuh dakwah? Capek Ustaz ya. Kalau Jakarta enak dakwah ya. Bekasi enak ya, terang, adem, anyem, AC masihnya nyaman. Coba dakwah di pelosok-pelosok, waduh, berpuluh-puluh kilometer jauh, udah itu nggak ada lampu, banyak nyamuk, masjidnya reot ya, waduh, udah pulang ya Ustaz ya, kasih bingkisan ya, amplop, Masya Allah, tulisannya jazakallah khairan, isinya nggak ada gitu kan, kasih minum doang ya, waduh ya, atau dikasih makanan. Capek tuh dakwah. Dan seorang ingat ya, yang butuh dakwah di sini siapa? Ya, Mikdad, siapa yang butuh? Kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan." Siapa yang paling baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah, jalan Allah. Itu orang yang terbaik. Allah katakan orang yang terbaik orang yang mau dakwah. Jadi kalau kita merasa dibutuhkan di dalam dakwah, merasa orang yang hebat, yang kaum muslimin butuh ilmu kita, dan merasa kita ini sangat menjadi peran yang penting dalam Islam, dan nggak mau dakwah kecuali ya diminta oleh masyarakat, maka lebih baik antum duduk di rumah aja ya. Lebih baik duduk tidur santai enak ya. Tapi kita harus memiliki semangat, motivasi pada diri kita untuk mau dakwah kepada masyarakat. Walaupun mungkin masyarakat nggak manggil kita tawarkan, Pak, saya bisa nggak ngajar, ya. Kalau nggak bisa buka TPA di rumah, nggak pengajian anak-anak diajarkan. Kalian nanti kalau udah besar, lulus, punya ilmu, bisa baca Al-Quran, bacanya bagus, Masya Allah, ya. Ajarkan masyarakat dari Al-Quran, dari ya Iqra. Kemudian ajarkan akidah sedikit-dikit. Itu dakwah, dan dakwah kita yang butuh. Makanya Rasulullah itu mengatakan dalam hadisnya, "Ya man yahmiluni ila qaumin uballighuni kalama Rabbi." Kata Rasulullah, siapakah kaum Quraisy yang bisa membawa saya kepada suatu kaum
agar saya bisa menyampaikan firman Allah. Rasulullah menawarkan diri, siapa nih yang pengen ana datangin? Ana pengen dakwah, ingin ngajarkan Islam. Nah, itu para nabi luar biasa memang. Jadi kita kalau mau amal soleh kita terus mengalir, maka apa? Ajarkan ilmu. Ya, jangan pelit dengan ilmu. Kesempatan, kalau ada kesempatan untuk mengajarkan, ajarkan. Taib. Yang terakhir di sini ya, apa perkataannya? Jadi sudah semestinya kita memperhatikan dalam mempelajari wa ta'liman dan mengajarkan wa tadabburon. Nah, ini. Dan juga merenungkannya, memikirkannya, merenungkan, mentelaah. Dan tadabburon, dan juga kita mempelajari dalam mentadaburi. Nah, sekali-kali coba antum baca Al-Quran, tadaburi ayatnya. Ya, baca tafsirnya, baca maknanya, kemudian tadaburi, renungkan, ya. Kemudian antum buka buku, tadaburi, ya. Wa'tiqadan, enggak hanya dalam mempelajari, mengajarkan, mentadaburi, i'tiqadan. Berikutnya adalah dalam meyakininya. I'tiqad, benar-benar kita meyakininya dengan kuat akan akidah ini. Liyabniya dinahu ala asasis salim. Kenapa? Agar dia bisa membangun agamanya dengan pondasi yang selamat. Agar dia bisa membangun pondasinya, pondasi agamanya dengan selamat, ya. Wa itmi'nan, dan juga agar agamanya dia bisa rasakan dengan tenang. Tuh, ya. Orang yang berpegang teguh dengan akidah, hidupnya akan tenang, tentram. Benar gak? Ya. Kalau orang akidahnya sahih, hidupnya tenang. Hidupnya akan Allah jamin ketenangan, kenyamanan, keamanan. Ya. Apa itu? Berpegang teguh dengan akidah. Makanya dalam surat Al-Quraisy kalau untuk baca apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Allah saja. Falyabudu rabb hadzal bait, Tuhan rabbul hadzal bait itu Ka'bah, Allah. Wahai orang Quraisy, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, apa akan Allah berikan? Alladzi at'amahum. Kalau engkau menyembah Allah, Allah akan berikan dua. Apa itu? Dijamin rizkinya. At'amahum min ju', antum gak bakal kelaparan. Yang kedua, wa amanahum min khauf, Allah akan jamin rasa aman. Dua ini luar biasa. Maka nikmat aman, nikmat keamanan itu syaratnya kalau pengen jadi aman negara kita, aman agama kita, ya, aman negara kita, aman di dunia dan di akhirat, jadikanlah Allah satu-satunya yang diibadahi, jangan berbuat syirik. Nah, itu kuncinya. Karena kita baca terus wa amanahum min khauf. Ya, Allah akan berikan keamanan di negeri ini bisa aman luar biasa. Karena apa? Itu nikmat yang Allah berikan saat penduduknya bisa mengamalkan akidah yang sahih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Jadi atas langit, dari bawah bumi Allah bukakan keberkahan. Aman tuh, ya. Alhamdulillah negeri Indonesia masih aman, ya. Di Al-Hunafa masih aman. Alhamdulillah anaknya baik-baik. Kalau bully-bully ketahuan, wah ini cari masalah nih. Alhamdulillah nggak ada di Hunafa, insyaallah. Aman, tentram. Maka diantaranya kata Syekh di sini buahnya apa? Di antaranya kita harus mempelajarinya, meyakininya agar kita bisa membangun agama kita dengan fondasi yang selamat dan itmi'nan wa taslim, ya. Agar kita bisa membangun agama kita dengan tenang wa taslim dan menyerahkan diri kepada Allah, ya.
hatta yasmuda. Sampai apa? Kata Syekh, sampai dia bahagia, merasakan kebahagiaan bisamaratihi, dengan buahnya, dengan ganjaran. Orang yang berpegang teguh dengan tauhid akan merasakan kebahagiaan, ya. Bisamaratihi, buah kebahagiaannya dengan berpegang teguh dengan tauhid, akidah. Apa buah kebahagiaannya? Apa kebahagiaannya? Tentunya di akhirat adalah surga, ya. Akan masuk surga. Mau surga? Ya. Nah, itu buahnya. Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dengan keamanan, dengan ketenangan, dengan kebahagiaan, dengan apa lagi? Ya, dengan kesejahteraan. Pokoknya buah-buah yang baik yang akan didapatkan, terlebih lagi di akhirat. Wa nataijuhu, dan juga hasil-hasilnya. Wallahu waliyut taufik, dan Allah sebagai tempat memberikan kepadaku taufik, ya. Baik, ini muqaddimah ya ikhwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelum masuk pembahasan bukunya An-Nubzah fil Aqidah. Nanti di bab berikutnya kita akan bacakan tentang bab pertama, yaitu tentang apa ikhwah? Tentang dinul Islam, ya, tentang agama Islam. Kita akan mengenal lebih jauh, lebih panjang lagi agama kita yang mulia ini. Baik, itulah mungkin kajian kita pada malam hari ini, dan sudah waktu isya juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa antum pahami dan tentunya diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi